UV printer ini sudah 1 hari 1 malam tidak lagi saya pergunakan, dimana kemarin memang mesin ini capek sekali dipakai, jadi banyak sekali pekerjaan print yang saya lakukan, dan semalaman, hampir 1 hari 1 malam tidak digunakan lagi. Sekarang mesinnya langsung saja saya nyalakan dan langsung print tanpa saya melakukan maintenance terlebih dahulu. Oke, proses printer selesai dan seperti inilah hasilnya. Padahal tadi saya melakukan print itu memang hanya tinta putih saja yang seharusnya keluar. Jadi untuk yang tinta warna tidak saya aktifkan, jadi hanya yang putih. Tapi hasilnya seperti ini. Warna putihnya malah menjadi hijau tua. Maka kita perlu melakukan maintenance. Caranya sebagai berikut. Printernya saya on-kan. Ketika dia headnya sudah sedikit bergerak, nah seperti ini, printernya saya paksa untuk dimatikan agar headnya dapat kita geser. Nah sekarang saya gunakan tisu kering untuk menarik atau menyedot sisa-sisa tinta yang ada di capping head. Saya tekan-tekan seperti ini supaya untuk memaksa bisa menyerap. Tentu ya, satu lembar tisu ini kan agak lumayan cukup tebal. Dan lihat hasilnya. Nah, tinta ini sampai menyerap tembus ke bagian belakang. Ini artinya saking banyaknya tinta yang tertahan di atas capping, jadi tidak terbuang ke pembuangan tinta, jadi masih tertahan di busanya, tidak turun ke bawah. Jadi terus saya lakukan pengeringan seperti ini. Untuk pembahasan detail mengenai capping station ini dan tentang hand cleaning ini akan saya jelaskan lengkap di setelah pembahasan video yang ini ya. Jadi sekarang saya berikan problem solvingnya dulu. Nah, harap diingat juga, kita tidak cukup menggunakan satu tisu. Jadi saya sarankan minimal kita menghabiskan 4 lembar tisu. Jadi setelah satu tisu dia udah narik tinta, dia udah kena tinta, kita buang, ambil tisu baru. Kita cocoli lagi terus sampai minimal 4 kali. Sampai betul-betul tintanya sudah terangkat semua. Nah, sebagai tandanya sudah terangkat semua, ketika di akhir kita melakukan nyacoli pakai tisu ini, tinta yang terangkatnya sudah sedikit. Proses yang terakhir, saya gunakan alkohol 70%. Saya masukkan ke tisu. Jadi tisu ini tisu basah dengan alkohol. Ini tujuannya untuk menetralisir busanya. Nah, sekalian kita bersihkan juga pada bagian wiper rubber ya, atau karet untuk pengusap head. Saya sebut sih wiper head. Bersihkan semuanya menggunakan alkohol.
Nah, kalau sekiranya sekarang semua area sudah dibersihkan menggunakan alkohol, tisu basah dengan alkohol. Nah, sekarang terakhir saya keringkan menggunakan tisu kering. Oke, sekarang saya hidupkan kembali printernya. Kita tunggu proses booting ini selesai ya. Untuk kemudian saya akan melakukan head cleaning. Sambil menunggu proses booting ini selesai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kenapa proses ini tidak dapat diselesaikan cukup dengan proses cleaning saja gitu. Dikarenakan proses cleaning, entah itu mau menggunakan cleaning standar ataupun cleaning yang menggunakan software khusus dari Epson, karena di sana ada pilihan untuk clean secara strong ya, itu belum tentu dapat menyelesaikan persoalan. Dikarenakan proses cleaning itu hanya membuang tinta yang berada di bawah cappingnya, yaitu di bagian mangkok sampai ke selangnya. Tetapi di bagian permukaan busa itu tidak dapat benar-benar kesedot dengan baik. Nah, ini dikarenakan tinta standar Epson yang untuk kertas yang biasa dengan tinta UV itu memiliki kekentalan dan kepekatan warna yang berbeda. Nah, sehingga tinta UV ini cenderung malah akan tertahan di busa. Memang kalau untuk banjir tidak menjadi banjir tidak, karena ketika proses cleaning tetap itu tinta dapat terbuang. Gitu. Namun saya jelas sekali lagi, walaupun terbuang, tapi di busanya itu masih tetap ada. Jadi kita perlu melakukan cara tadi. Oke, sekarang proses bootingnya sudah selesai. Sekarang saya lakukan head cleaning. Mau menggunakan langsung dari Acroleaf-nya juga silahkan, mau dari software Epson-nya silahkan. Kita head cleaning. Bagusnya sih tahapannya begini. Tadi di awal itu head cleaning dulu ya. Setelah head cleaning baru kemudian bersihkan menggunakan tisu seperti yang syarat yang tadi sudah saya demokan. Kemudian head cleaning lagi. Nah, saat itu baru kita running 2 kali. Setelah itu silahkan untuk dipakai. Oke ya, sekarang kita tunggu proses cleaning berjalan. Saya percepat videonya karena cukup memakan waktu untuk proses cleaningnya. Ini setelah proses cleaning, saya lakukan pengeringan menggunakan tisu lagi untuk yang terakhir kalinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan tinta yang jatuh tadi, yang bekas dari head cleaning. Karena saya tadi jelaskan di awal bahwa ketika proses head cleaning dia hanya membuang tinta yang di bawahnya saja, sedangkan yang di atas busa itu masih tertinggal. Oke, sekarang saya akan lakukan print yang kedua kalinya nih. Itu yang tadi ya, bekas yang tadi. Nah, ini bagian bawahnya ini masih putih bersih. Jadi saya akan print pada bagian ini. Di sini pun settingannya saya pastikan saya setting hanya di white tanpa color. Kita lihat hasil printnya. Dan nanti ketika hasil print ini pun juga belum langsung sempurna. Dia akan membuang dulu sisa-sisa tinta yang terkontaminasi terakhir. Karena ini yang ada di dalam nozzle headnya. Oke, ini sekarang proses print.
hasilnya agak lumayan, tapi masih ada sedikit noda ya, masih ada kontaminasi tintanya. Nah, ini masih ada sedikit abu, tapi tidak separah tadi yang di awal. Gak masalah ya. Jadi ini adalah proses akhir pembuangan tinta yang terkontaminasi yang ada di dalam nozzle-nya. Jadi kita lakukan print 2 kali. Ini baru 1 kali ya. Video saya percepat. Oke, proses print sudah hampir selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi hanya kurang lebih mungkin ada sekitar 15% lah yang masih ada kontaminasi warna lain. Nah, tapi pas di bagian di 30% ke atas, nah ini sudah warnanya sudah bagus, sudah putih. Nah, yang bagian ini yang masih terkontaminasi. Itu adalah buangan akhir, pembuangan akhir tinta yang terkontaminasi. Nah, tapi semakin ke bawah ini semakin putih, sudah bersih. Nah, untuk memastikannya, coba saya sekarang print sekali lagi. Kita lihat hasilnya. Proses print saya percepat, videonya saya percepat. Oke, proses print sudah mau selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, cukup sempurna. Dimana di sini tidak terlihat ada warna putih yang terkontaminasi. Cukup aman untuk segini ya. Jadi prosedur ini sekali lagi saya tegaskan, ini perlu kita lakukan secara rutin ketika mesin sudah lama tidak digunakan, minimal 8 jam atau 1 malam lah misalkan. Oke, sekarang saya akan tes print ya. Saya akan tes print. Kita lihat kualitasnya. Video saya percepat. Dan ini printnya sekaligus saya lakukan print untuk varnish. Karena varnish ini itu tinta yang benar-benar super bening. Jadi kontaminasi ini sebetulnya bukan cuma putih, varnish pun juga sangat-sangat berpotensi terkontaminasi juga. Jadi kita lihat hasil varnishnya, apakah dia menjadi gelap atau bagaimana. Tapi biasanya kalau putihnya sudah bagus, varnish pun juga pasti bagus. Oke, ini hasilnya. Sempurna. Untuk warna putihnya juga cukup merata. Di bagian ujung ini sih, ini karena tidak tersinari lampu UV ya. Dan ini kena tadi waktu pas di awal proses print, karena di sini melengkung dia kena hand. Tapi intinya pada bagian printnya itu bagus, cukup. Di video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail mengenai capping station.